Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri Suci Ramadanti 22 dengan NPM 2213023026. Saya Hestidiantini dengan NPM 2213023007. Saya Tia Putri Hapriyanti dengan NPM 2213023071. Di sini kami akan melakukan uji coba praktikum laju fermentasi sukrosa dari limbah buah nanas dengan ragi menggunakan alat gasometer volumetrik sederhana. Langkah yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang digunakan seperti botol plastik sebanyak 42 buah, selang, gunting, lem, paku, korek api, dan lilin. Kemudian, melubangi semua tutup botol, di mana untuk botol reaksi hanya dilubangi dengan satu lubang, dan untuk botol reservoir dilubangi dengan 2 lubang. Setelah itu, memotong selang sesuai ukuran. Lalu, memasukkan selang ke lubang tutup botol yang sudah diberi lubang, baik pada botol reaksi maupun pada botol reservoir. Kemudian, lem lubang tutup botol reaksi yang telah dimasukkan selang dengan menggunakan lem silikon agar rapat dan tidak mudah lepas. Lakukan juga hal yang sama pada botol reservoir. Setelah dilakukan langkah-langkah tersebut, didapatkan alat gasometer volumetrik sederhana sebanyak 21 alat. Langkah yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Untuk bahannya sendiri ada buah nanas madu, sedangkan untuk alatnya sendiri ada timbangan, pisau, blender, dan saringan atau kain saring. Selanjutnya, mengupas kulit nanas madu. Kemudian, memotong buah nanas yang sudah dikupas tadi. Lalu menimbang buah nanas sebanyak 74 gram untuk konsentrasi 0,02 molar. Setelah itu, memasukkan buah nanas yang sudah ditimbang ke dalam blender, lalu dihaluskan. Setelah halus, selanjutnya menyaring buah nanas dengan kain saring untuk mendapatkan sari nanas. Lakukan hal yang sama dengan massa nanas yang berbeda-beda, yaitu 149 gram untuk konsentrasi 0,04 molar, 223 gram untuk konsentrasi 0,06 molar, 298 gram untuk konsentrasi 0,08 molar, 372 gram untuk konsentrasi 0,10 molar, 448 untuk konsentrasi 0,12 molar, dan 522 gram untuk konsentrasi 0,14 molar. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Untuk alatnya sendiri yaitu ada labu ukur 500 ml dan untuk bahannya yaitu ekstrak sari nanas yang sudah dibuat untuk konsentrasi 0,02 molar serta aquades. Kemudian, memasukkan ekstrak sari nanas untuk konsentrasi 0,02 molar yang sudah dibuat ke dalam labu ukur 500 ml. Setelah itu, membilas gelas kimia dengan aquades, lalu memasukkan air birasan tersebut ke dalam labu ukur. Setelah itu, menambahkan aquades ke dalam labu ukur 500 ml yang sudah berisi ekstrak sari nanas untuk 0,02 molar hingga tanda batas. Lalu menutup labu dan kemudian dihomogenkan. Lakukan hal yang sama untuk larutan sukrosa dari buah nanas dengan konsentrasi 0,04 molar, 0,06 molar, 0,08 molar, 0,10 molar, 0,12 molar, dan 0,14 molar.
kami akan melakukan uji coba praktikum laju fermentasi sukrosa dari limbah buah nanas dengan ragi menggunakan alat gasometer volumetrik sederhana dengan optimasi yang pertama, yaitu optimasi konsentrasi larutan sukrosa dari limbah buah nanas. Optimasi yang pertama yaitu untuk konsentrasi larutan sukrosa 0,02 molar. Pertama, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Untuk alatnya yaitu ada gasometer volumetrik sederhana yang sudah dibuat sebelumnya, lalu gelas ukur 50 ml dan 100 ml. Kemudian untuk bahannya yaitu larutan sukrosa 0,02 molar dari buah nanas madu, ragi, dan pewarna makanan. Langkah selanjutnya, memasukkan pewarna makanan ke dalam gelas kimia yang sudah berisi air, lalu mengaduknya sampai warnanya tercampur merata. Setelah itu, menimbang ragi sebanyak 4 gram, lalu mengukur 300 ml air berwarna menggunakan gelas ukur dan memasukkannya ke dalam botol reservoir lalu menutup botolnya. Kemudian, mengukur 150 ml larutan sukrosa 0,02 molar dari buah nanas madu, lalu memasukkannya ke dalam botol reaksi atau botol refaktor. Setelah itu, memasukkan ragi sebanyak 4 gram yang sudah ditimbang sebelumnya ke dalam botol refaktor dan mengaduk menggunakan batang pengaduk hingga homogen. Kemudian menutup botolnya. Lalu hidupkan stopwatch. Menunggu hingga larutan sukrosa dari limbah buah nanas bereaksi dengan ragi dan menghasilkan gas CO2. Kemudian mencatat volume air yang dipindahkan dari botol reservoir ke gelas ukur setiap 1 menit selama 20 menit. Perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ke-8 dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml. Lakukan hal yang sama dengan 3 kali pengulangan untuk memastikan konsistensi hasil. Pada pengulangan kedua, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ke-8 dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml. Pada pengulangan ketiga, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ke-8 dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml. Setelah dilakukan 3 kali pengulangan, maka didapatkan data yang kemudian dijadikan grafik laju fermentasi larutan sukrosa dari buah nanas pada konsentrasi 0,02 molar. Optimasi yang kedua yaitu untuk larutan sukrosa 0,04 molar dari buah nanas madu. Lakukan langkah yang sama seperti pada optimasi larutan sukrosa 0,02 molar dengan 3 kali pengulangan, namun hanya mengganti konsentrasi larutan sukrosanya menjadi 0,04 molar.
Pada pengulangan pertama, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ke-8 dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml. Pada pengulangan kedua, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ke-7 dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml. Pada pengulangan ketiga, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ke-8 dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml. Setelah dilakukan 3 kali pengulangan, maka didapatkan data yang kemudian dijadikan grafik laju fermentasi larutan sukrosa dari buah nanas pada konsentrasi 0,04 molar. Optimasi yang ketiga yaitu untuk larutan sukrosa 0,06 molar dari buah nanas madu. Lakukan langkah yang sama seperti pada optimasi larutan sukrosa sebelumnya dengan 3 kali pengulangan. Namun, hanya mengganti konsentrasi larutan sukrosanya menjadi 0,06 molar. Pada pengulangan pertama, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ke-5 dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml. Pada pengulangan kedua, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit keempat dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml. Pada pengulangan ketiga, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ke-5 dengan volume air yang berpindah sebanyak 4 ml. Setelah dilakukan 3 kali pengulangan, maka didapatkan data yang kemudian dijadikan grafik laju fermentasi larutan sukrosa dari buah nanas pada konsentrasi 0,06 molar. Optimasi yang keempat yaitu untuk larutan sukrosa 0,08 molar dari buah nanas madu. Lakukan langkah yang sama seperti pada optimasi larutan sukrosa sebelumnya dengan 3 kali pengulangan. Namun, hanya mengganti konsentrasi larutan sukrosanya menjadi 0,08 molar. Pada pengulangan pertama, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ketiga dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml. Pada pengulangan kedua, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit keempat dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml. Pada pengulangan ketiga, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ke-5 dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml. Setelah dilakukan 3 kali pengulangan, maka didapatkan data yang kemudian dijadikan grafik laju fermentasi larutan sukrosa dari buah nanas pada konsentrasi 0,08 molar. Optimasi yang kelima yaitu untuk larutan sukrosa 0,10 molar.
Lakukan langkah yang sama seperti pada optimasi larutan sukrosa sebelumnya dengan 3 kali pengulangan, namun hanya mengganti konsentrasi larutan sukrosanya menjadi 0,10 molar. Pada pengulangan pertama, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit kelima dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml. Pada pengulangan kedua, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit kelima dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml. Pada pengulangan ketiga, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ke-8 dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml. Setelah dilakukan 3 kali pengulangan, maka didapatkan data yang kemudian dijadikan grafik laju fermentasi larutan sukrosa dari buah nanas pada konsentrasi 0,10 molar. Optimasi yang keenam yaitu untuk larutan sukrosa 0,12 molar. Lakukan langkah yang sama seperti pada optimasi larutan sukrosa sebelumnya dengan 3 kali pengulangan, namun hanya mengganti konsentrasi larutan sukrosanya menjadi 0,12 molar. Pada pengulangan pertama, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ketiga dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml. Pada pengulangan kedua, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ketiga dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml. Pada pengulangan ketiga, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ketiga dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml. Setelah dilakukan 3 kali pengulangan, maka didapatkan data yang kemudian dijadikan grafik laju fermentasi larutan sukrosa dari buah nanas pada konsentrasi 0,12 molar. Optimasi yang ketujuh yaitu untuk larutan sukrosa 0,14 molar. Lakukan langkah yang sama seperti pada optimasi larutan sukrosa sebelumnya dengan 3 kali pengulangan, namun hanya mengganti konsentrasi larutan sukrosanya menjadi 0,14 molar. Pada pengulangan pertama, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit keempat dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml.
Pada pengulangan kedua, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit keempat dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 mili. Pada pengulangan ketiga, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit keempat dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 mili. Setelah dilakukan 3 kali pengulangan, maka didapatkan data yang kemudian dijadikan grafik laju fermentasi larutan sukrosa dari buah nanas pada konsentrasi 0,14 molar. Berikut adalah grafik yang didapatkan dari hasil optimasi konsentrasi sukrosa dari limbah buah nanas. Berdasarkan grafik yang dihasilkan, dapat dilihat bahwa pada konsentrasi 0,12 molar, grafik menunjukkan data yang cukup banyak menghasilkan gas CO2 dan relatif konstan pada pengulangan 1-3 kali, dibandingkan grafik pengulangan pada konsentrasi yang lain. Sehingga konsentrasi 0,12 molar dipilih untuk digunakan dalam optimasi selanjutnya, yaitu masa ragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 hari ini akan melakukan optimasi masa ragi dengan konsentrasi sukrosa dari limbah buah nanas sebesar 0,12 molar. Pertama-tama kita akan membuat larutan sukrosa dari limbah buah nanas dengan konsentrasi 0,12 molar. Memasukkan ekstrak sari nanas untuk konsentrasi 0,12 molar yang sudah dibuat ke dalam labu ukur 500 ml. Setelah itu, membilas gelas kimia dengan aquades secukupnya, lalu memasukkan air bilasan ke dalam labu ukur tersebut. Setelah itu, menambahkan aquades ke dalam labu ukur 500 ml yang berisi ekstrak sari nanas untuk 0,12 molar hingga tanda batas. Lalu tutup labu ukur tersebut, kemudian homogenkan. Langkah selanjutnya, memasukkan pewarna makanan ke dalam gelas kimia yang sudah berisi air, lalu mengaduknya sampai warnanya tercampur merata. Setelah itu, menimbang ragi sebanyak 2 gram. Lalu, mengukur 300 ml air berwarna menggunakan gelas ukur dan memasukkannya ke dalam botol reservoir, lalu menutup botolnya. Kemudian, mengukur 150 ml larutan sukrosa 0,12 molar dari buah nanas madu. Lalu, memasukkannya ke dalam botol reaksi atau botol refaktor. Setelah itu, memasukkan ragi sebanyak 2 gram yang sudah ditimbang tadi ke dalam botol refaktor dan aduk menggunakan batang pengaduk hingga homogen. Lalu menutup botolnya. Kemudian menghidupkan stopwatch. Kemudian menunggu hingga larutan sukrosa dari limbah buah nanas bereaksi dengan ragi dan menghasilkan gas CO2. Kemudian mencatat volume air yang dipindahkan dari botol reservoir ke gelas ukur setiap 1 menit selama 20 menit. Perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ke-6 dengan volume air yang berpindah sebanyak 2 mili. Lakukan hal yang sama dengan 3 kali pengulangan untuk memastikan konsistensi hasil dari percobaan. Pada pengulangan kedua, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ke-5 dengan volume air yang berpindah sebanyak 2 mili. Pada pengulangan ketiga, perpindahan pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ke-5 dengan volume air yang berpindah sebanyak 2 mili.
Setelah dilakukan 3 kali pengulangan, maka didapatkan data yang kemudian dijadikan grafik laju fermentasi larutan sukrosa dari buah nanas pada masa ragi 2 gram sebagai berikut. Optimasi selanjutnya yaitu masa ragi 3 gram. Pertama, lakukan langkah-langkah yang sama seperti pada optimasi masa ragi 2 gram dengan 3 kali pengulangan, namun hanya mengganti masa raginya menjadi 3 gram. Pada pengulangan pertama, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit keempat dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml. Pada pengulangan kedua, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit kelima dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml. Pada pengulangan yang ketiga, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit keempat dengan volume air yang berpindah sebanyak 2 ml. Setelah dilakukan 3 kali pengulangan, maka didapatkan data yang kemudian dijadikan grafik laju fermentasi larutan sukrosa dari buah nanas pada masa ragi 3 gram sebagai berikut. Optimasi selanjutnya yaitu untuk masa ragi 4 gram. Yang pertama, lakukan langkah yang sama seperti pada optimasi masa ragi sebelumnya dengan 3 kali pengulangan, namun hanya mengganti masa raginya menjadi 4 gram. Pada pengulangan pertama, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ketiga dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml. Pada pengulangan kedua, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ketiga dengan volume air yang berpindah sebanyak 2 ml. Dan pada pengulangan ketiga, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ketiga dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml. Setelah dilakukan 3 kali pengulangan, maka didapatkan data yang kemudian dijadikan grafik laju fermentasi larutan sukrosa dari buah nanas pada masa ragi 4 gram yaitu sebagai berikut. Optimasi selanjutnya yaitu untuk masa ragi 5 gram. Yang pertama, lakukan langkah yang sama seperti pada optimasi masa ragi sebelumnya dengan 3 kali pengulangan, namun hanya mengganti masa raginya menjadi 5 gram. Pada pengulangan pertama, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ketiga dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 ml.
Pada pengulangan kedua, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ketiga dengan volume air yang berpindah sebanyak 2 mili. Pada pengulangan ketiga, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit kedua dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 mili. Setelah dilakukan 3 kali pengulangan, maka didapatkan data yang kemudian dijadikan grafik laju fermentasi larutan sukrosa dari buah nanas pada masa ragi 5 gram yaitu sebagai berikut. Optimasi selanjutnya yaitu untuk masa ragi 6 gram. Yang pertama, lakukan langkah yang sama seperti pada optimasi masa ragi sebelumnya dengan 3 kali pengulangan, namun hanya mengganti masa raginya menjadi 6 gram. Pada pengulangan pertama, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit kedua dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 mili. Pada pengulangan kedua, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit kedua dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 mili. Pada pengulangan ketiga, perpindahan air pertama kali dari botol reservoir ke gelas ukur terjadi pada menit ketiga dengan volume air yang berpindah sebanyak 3 mili. Setelah dilakukan 3 kali pengulangan, maka didapatkan data yang kemudian dijadikan grafik laju fermentasi larutan sukrosa dari buah nanas pada masa ragi 6 gram. Berikut adalah grafik yang didapatkan dari hasil optimasi masa ragi. Berdasarkan grafik yang dihasilkan, dapat dilihat bahwa pada masa ragi 4 gram, grafik menunjukkan data yang cukup banyak menghasilkan gas CO2 dan relatif konstan pada pengulangan 1 sampai dengan 3 dibandingkan dengan grafik pengulangan pada masa ragi lainnya. Sehingga masa ragi 4 gram dipilih sebagai optimasi yang paling optimal.